Keluar dari lapas, aku masuk ke dalam mobil dan hendak pergi. Namun, gerak kakiku terhenti saat ponselku berdering. "Halo, Mah." "Mel, segera ke rumah sakit. Sekarang." Dek! Seketika ingatanku tertuju pada Raka yang malam tadi sempat demam. Apakah anakku yang di rumah sakit? "Mama, di mana Raka, Mah?" Setelah sampai di rumah sakit, aku langsung menanyakan keberadaan anakku kepada Mama yang sengaja menungguku di parkiran rumah sakit. "Raka di rumah, Mel." Aku berhenti melangkah, menoleh kepada Mama yang juga menatapku. "Raka di rumah. Lalu siapa yang sakit, Mah?" "Papa, Om Tio." Kesehatannya kembali memburuk, Mel. "Mel, lihat Mama dulu." Mama menghentikan langkah kaki kami. Tangan Mama memegang kedua pundakku. Matanya begitu tajam melihat padaku. Aku yang belum paham dengan apa yang Mama ucapkan, hanya menurut dengan perintah Mama. Om Tio sakit keras. Ia menginginkan Arga segera menikah, dan wanita yang Om Tio inginkan untuk menjadi istrinya Arga itu kamu, Mel. Aku menyipitkan mata, mencerna ucapan Mama. Bukan kali ini aku mendengar Om Tio menginginkan aku untuk jadi menantu. Waktu bertemu untuk pertama kalinya lagi dengan Kak Arga, ia sudah menyampaikan keinginan Om Tio itu. Bahkan Mas Adam dan Papa pun sudah pernah membahas ini. Aku tidak mau nikah, Mah. Apalagi dengan cara dijodohkan seperti ini. Aku belum siap untuk berumah tangga lagi. Aku menggeser kakiku sedikit menjauh dari Mama. "Mel, Mama mohon, kali ini kamu jangan menolak, Mel. Kasihani Om Tio, Mel. Ia ingin melihat Arga menikah sebelum..." Mama menggantung ucapannya. "Sebelum apa, Mah? Meninggal? Mati itu urusan Tuhan. Jangan mendahului sang pemilik nyawa, Mah." Aku masih protes. Pernikahan adalah momok yang menakutkan bagiku saat ini. Bayangan perpisahan dan pengkhianatan selalu jadi mimpi buruk dikala aku memikirkan pasangan hidup. Kamu benar, Mel. Mati bukan kita yang menentukan. Tapi jika ciri-ciri kematian sudah di depan mata, apa kita harus menutup mata agar nyawa tidak terlepas dari raga? Aku membalikkan badan, melihat kepada seseorang yang baru saja berbicara. Kak Arga. Ia berdiri di belakangku dengan sejadah di tangannya. Tatapan matanya begitu menusuk. Wajah segar yang baru saja dijamah air. Mungkin ia habis menunaikan sholat duha. Namun wajah segarnya tidak menutupi kemarahannya. Ya, mungkin dia marah padaku setelah mendengar aku menolak menikah dengannya. "Tante, izinkan saya bicara dengan Melody sebentar." "Mungkin Mel butuh waktu berdua untuk bicara," kata Kak Arga dengan lembut. Mama yang mengerti dengan ucapan Kak Arga langsung mengangguk, lalu pergi meninggalkan aku. "Duduk, Mel." Aku melirik sekilas. Kak Arga sudah duduk terlebih dahulu di bangku panjang yang berada di lorong rumah sakit. "Tidak perlu," kataku. Terdengar helaan nafas dari belakangku. "Mel, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Bagiku pun seperti itu. Akan sulit untuk menyatukan dua hati yang tidak saling memiliki rasa suka atau bahkan cinta. Tapi..." Aku membalikkan badan, ingin mendengar kata-kata yang selanjutnya akan Kak Arga ucapkan. "Cobalah untuk memahami keadaan. Menikahlah denganku, Mel. Demi papaku yang saat ini tengah berjuang antara hidup dan mati." Lanjutnya, aku berdecak. Aku bingung antara iba dan cinta.
Untuk cinta jelas tidak ada, karena aku tidak mencintai pria di depanku ini. Kalau untuk ibah mungkin iya, tapi ini pernikahan, tidak mungkin menikah karena saling mengasihani. Mel, aku janji akan mengabulkan semua keinginanmu setelah kita menikah nanti. Asal menikahlah denganku sekarang juga, di sini, di depan papa. Aku masih diam, bingung dengan hati dan pikiranku. Hatiku menolak, tapi pikiranku melarangku mengabaikan keinginan Kak Arga. Mungkin benar jika saat ini saat-saat terakhir Om Tio. Tapi kalau tidak, aku akan terkurung dalam pernikahan tanpa cinta. Aku pernah gagal, Kak. Aku takut untuk memulainya kembali. Aku tidak sanggup jika harus mengulangi hal menyakitkan itu. Kini aku menjatuhkan bokongku di kursi di samping Kak Arga. Seseorang yang pernah gagal belum tentu akan gagal untuk kedua kalinya kan. Bisa jadi kamu akan berhasil dan memetik rasa bahagia di pernikahanmu yang kedua. Tutur Kak Arga. Aku melihatnya dengan penuh tanda tanya. Dia bisa seyakin itu jika pernikahan yang kita jalani akan membuahkan kebahagiaan. Bahagia tanpa cinta, mana bisa kataku. Insya Allah, aku mengusap wajahku berkali-kali. Aku tidak akan memaksamu, Mel. Semua kembali lagi padamu. Aku hanya berharap aku bisa membuat orang yang aku sayangi tersenyum bahagia di akhir sisa hidupnya. Kak Arga berdiri lalu pergi meninggalkanku yang masih belum mengambil keputusan. Terlintas di benakku wajah kecewa Bumina saat ia tidak bisa bertemu dengan putranya di akhir hidupnya. Mungkin itu juga yang akan dirasakan Om Tio jika aku menolak menikah dengan putranya. Mama, papa, mereka juga akan kecewa. Situasi ini membuatku semakin bingung. Aku berdiri dan pergi meninggalkan tempat yang tadi aku singgahi. Masuk ke dalam ruangan yang dimana seseorang tengah berbaring lemah di atas tempat tidurnya. Semua orang tidak menyadari kedatanganku karena mereka membelakangi pintu masuk. Mel, itu suara Om Tio. Dia menanyakanku. Suaranya amat lemah. Ya Allah, separah itu keadaan Om Tio saat ini. Melodi di sini, Om. Mendengar suaraku, semua orang mengangkat kepalanya, melihat ke arahku. Kulangkahkan kaki semakin mendekati ranjang Om Tio. Sekurat senyum terbit di bibir pucat pria seumuran papa itu. Mel, nikah. Ya Om, Melodi akan menikah dengan Kak Arga, kataku. Sontak saja mata Kak Arga membulat mendengar penuturanku. Sedangkan papa, mama, juga tante Melani mengucapkan hamdalah bersamaan. Ayo, cari 2 orang saksi. Biar papa yang menikahkan kalian sekarang di sini, ujar papa antusias. Kak Arga keluar dari kamar rawat inap Om Tio. Entah kemana dia akan pergi, aku tidak tahu. Tante Melani memelukku seraya berkata, "Terima kasih Mel." Aku hanya mengangguk seraya mengusap punggung Tante Melani. Aku masih belum yakin dengan keputusanku, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur aku menyetujuinya. Tidak berapa lama Kak Arga datang dengan 2 orang dokter di belakangnya. Mahar, ucap papa. Kak Arga mengeluarkan sesuatu dari tas kecil yang tersimpan di atas meja. Aku hanya ada yang tunai segini, Mel. Kamu tidak keberatan? Kak Arga memperlihatkan uang tunai sebanyak 1 juta rupiah. Tidak apa-apa, itu cukup. Baru akan menolak, papa malah memotong ucapanku yang belum terlontar.
Kak Arga juga pelit. Padahal tadi aku lihat ada ATM di dalam tasnya. Kenapa gak ATM saja yang dia jadikan mahar plus dengan isi di dalamnya? Pasti lumayan. Astagfirullah Melody, ini genting. Bukan waktunya untuk meminta lebih. Aku memukul kepalaku sendiri. Kenapa Mel? Pusing, tanya Tante Melani. Enggak Tante, tadi ada yang hinggap di sini. Setelah semuanya siap, akhirnya dengan sangat fasih dan lantang, Kak Arga berhasil mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Tidak ada yang kata kedua, bahkan 3 kali mengulang. 1 kali langsung sah. Papa, Pah. Tante Melani mengusap dengan sedikit mengguncang tubuh Om Tio. Namun, Om Tio bergeming dengan mata yang terpejam. Pah, bangun Pah. Lagi, Tante Melani melakukan hal serupa, tapi tetap tidak mendapatkan respon. Dokter, kenapa dengan papa saya, dok? Tanya Kak Arga pada dokter yang baru saja menjadi saksi nikah kami. Dokter menghampiri Om Tio, memeriksa beberapa alat vital Om Tio dan... Pak Satrio sudah tidak ada, Bu, Pak, ucap dokter, membuat Tante Melani menjerit dan menangis. Aku tertegun dan terdiam, melihat lagi kematian yang ada di depan mata. Baru saja aku melihat Om Tio mengucapkan hamdalah saat kata sah terucap dari 2 bibir dokter yang menjadi saksi nikahku. Ya Allah, begitu cepat Om Tio meninggalkan kami. Mama menenangkan Tante Melani yang terus menangis. Papa memilih menghubungi keluarga Om Tio untuk mengabari meninggalnya sahabat baik yang sudah Papa anggap seperti saudaranya. Aku lihat Kak Arga diam di tempatnya dengan menatap jasad Om Tio yang sudah ditutupi selimut oleh dokter. Mungkin ia shock dengan kepergian papanya. Kak, yang sabar, kataku, menggenggam tangannya yang dingin. Kak Arga mengangguk, tapi dia tidak melepaskan pandangan dari tubuh Om Tio yang sudah tidak bernyawa. Tidak ada air mata yang keluar dari mata Kak Arga, tapi wajah sedih sangat terlihat dengan jelas. 2 perawat datang untuk mengambil jenazah Om Tio. Keluarga disuruh mengurus kepulangan jenazah untuk dibawa pulang ke rumah duka. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Kak Arga. Para sanak saudara yang datang dari luar kota mulai pulang kembali ke daerah asalnya. Sudah 1 minggu Om Tio berpulang. Selama itu juga aku berada di rumah Kak Arga, membantu Tante Melani untuk mengurus acara tahlil. Di sini aku juga diperkenalkan Tante Melani sebagai menantu. Ya, menantu dadakan. Aku mau pulang ke rumahku, Kak. Ini juga rumahmu, Mel. Kak Arga menjawab pertanyaanku tanpa menoleh. Dia masih fokus pada Raka yang mulai belajar merangkak. Aduh, sakit. Kuat ya. Ayo, coba lagi. Kak Arga mengusap wajah Raka yang baru saja menyentuh karpet karena kurang keseimbangan. Namanya juga baru belajar. Kak, kalau aku tinggal di sini, bagaimana dengan rumahku di sana? Tanyaku. Sudah susah-susah bikin rumah, masa gak ditempati? Lanjutku lagi. Siapa suruh bikin rumah? Perempuan itu tidak harus bikin rumah sendiri. Yang harus memberikan tempat tinggal itu laki-laki, bukan perempuan. Benar juga kata Kak Arga. Tapi sudah terlanjur ya, gimana? Pokoknya aku tetap mau pulang, kataku. Silahkan, tapi jangan bawa Raka. Hei, aku berteriak saat Kak Arga keluar dari kamar dengan menggendong Raka. Mana bisa begitu? Dia anakku. Kok aku gak boleh bawa dia? Dasar pemaksa. Sah, sah. 2 orang saksi berucap bersamaan. Rasanya aku sedang melayang tinggi
hingga sulit untukku kembali menginjakkan kaki di bumi. Aku tidak menyangka jika kedatanganku ke rumah sakit bukan hanya untuk menyenguk orang sakit, melainkan untuk menjadi seorang pengantin. Pengantin? Pengantin terpaksa. Sekurat senyum terukir dari bibir pria yang tengah berbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Matanya melihatku dan anaknya bergantian. Dengan tangan yang bergetar, ia mencoba meraih tanganku yang berada di sampingnya. Terima kasih, Mel. Meski terputus-putus, aku masih bisa mendengar dan paham dengan kata yang Om Tio ucapkan. Om Tio berterima kasih padaku karena aku telah bersedia menikah dengan putra semata wayangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Arga? Ya, sekarang aku menjadi istri dari seorang Arga Winata, anak dari Satrio Winata. Entah mimpi apa aku malam tadi hingga aku bisa menikah hari ini di rumah sakit. Bersambung.